Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan di hari Minggu ini ya, happy weekend dulu untuk teman-teman semuanya. Kemarin juga udah saya sampaikan kalau besoknya yaitu hari ini akan saya upload malam lagi teman-teman. Jadi kemarin juga udah di update ya untuk Bitcoinnya. Dan besok baru jadwal altcoin teman-teman ya. Besok baru jadwal altcoin. Dan hari ini kita lihat trendingnya itu Solana dan juga koinnya tokennya Trump nih teman-teman ya, meme coin. Jadi memang ini real dari Donald Trump ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih 12 jam yang lalu loh dia nge-tweet ya, ini Trump, dan ya di sini ya dikasih alamatnya. Dan setelah itu kita bisa lihat juga di beberapa exchange sudah listing juga ya. Dan ya di sini kita bisa lihat ya, ini ATH-nya sampai 38,5 dolar nih teman-teman. Gila banget ya. Kemudian kalau kita lihat di coin market cap, ini sekarang udah di rank 27 ya. Kayak beberapa jam yang lalu saya lihat itu masih di bawah AAV deh, masih di 30-an. Nah, ini udah di rank 27 loh. Ya gila banget, gokil banget nih. ATH-nya tadi kalau kita lihat di salah satu exchange ya, di sini hit tadi sampai 38,6 teman-teman. Ya ini untuk Trump USDT. Ya. Jadi itu akan kita masukin pembahasan kali ini. Dan ya kita lihat overall market di sini udah great tentunya di level 66 ya, dominance tapi juga nge-spike. That's why kenapa nih altcoinnya balik koreksi ya tuh 3%, 5%, 10% ya. Ya ini Solana aja sih yang balik nge-pump, dan juga meme coinnya dari Trump ya. Jadi mungkin setelah pertemuan kemarin XRP udah benar-benar pumping, Solana kemarin cuma rebound sekitar belasan persen, dan per hari ini dia masih lanjut nge-pump lagi ya. Mungkin itu ya hasil dealnya, dia mau launching meme coin di jaringan Solana. Akhirnya Solana ini ikut kena pumping juga ya, karena ya pasti terbawa juga pasti ya, karena dia keluarin meme coin itu di Solana. Coba kalau di Ethereum, mungkin sekarang kita lihat Ethereumnya yang akan outperform Bitcoin, sayangnya tidak gitu ya. Makanya ini Vitalik aja dong gitu, lebih gercep ya, jangan gak jelas gitu loh ya. Dia ngapain sekarang teman-teman ya, ini di tengah orang-orang banyak nungguin all season, dia kemana gitu ya. Jadi yang aktif malah yang lain kayak Ripple ya, Solana ya. Ini Ethereum cuman gigi jari dari kemarin guys ya. Sorry itu saya cuman ya masih bermain di sekitar area 3000 sampai 3300 gitu ya. Ini Vitalik kayak nggak bener-bener niat gitu loh ya di bull cycle kali ini. Nggak tahu apakah memang dia I don't know lah teman-teman ya, banyak faktor ya. Apakah memang karena terlalu banyak ya project baru yang bagus-bagus, dia juga lagi nggak mood mungkin ya kan untuk bersaing. Ya udahlah nanti dulu lah ya, bisa kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya nggak tahu lah, untuk Ethereum menyedihkan guys ya. Oke, Bitcoin ya 104 ribuan dolar. Kita lihat juga untuk liquidation heatmap gimana. Ya ini sini bagian tebal atas bawahnya per 24 jam ya. Bagian atas tadi sempat dites ya di sekitar 104.500-an. Bagian bawah yang tebal di 102.100 dolar nih ya. Kemudian next lagi di atas itu yang tebal di 105.199 dolar. Jadi bisa diperhatikan range area ini ya untuk teman-teman sekalian untuk secara jangka pendek ya, karena ya ini udah Sabtu, besok Minggu ya, Senin udah pelantikan Trump teman-teman. Dan per 3 harinya juga ini mayoritas sudah balik long nih ya. Ini tebal di bawah di 101.000, di 100.000 ya, sekitar 100.000 sampai 101.000 lah. Ini liquidationnya gendut di situ. Jadi menjelang pelantikan Trump itu bisa volatile ya. Volatile dalam artian bisa aja jepret atas bawah, bikin jarum, volatile banget gitu. Jadi waspada sih, ini tebal banget. Dimana range area-nya juga kemarin ada saya sampaikan, ketika memang ya Bitcoin ini sudah break, bahkan di sini next area-nya ya, ini next high-nya juga udah mampu di break gitu. Ini masih peluang untuk Bitcoin at least dia retest lagi before going up. Ya karena ini SNL sebelumnya plus itu adalah angka psikologis di 99 sampai 100.000 ya. Kita lihat tadi liquidity yang gendut per 3 hari ada di 100.000 sampai 100 ribuan dolar, 101 ribuan dolar gitu ya. Jadi sangat-sangat
make sense ketika memang dia jemput likuiditas sekaligus retest terhadap trendline, terhadap SNR sebelumnya, plus juga angka psikologis before dia lanjut naik kalau memang kita dikasih retracement ya. Jadi ini sangat-sangat make sense bisa terjadi teman-teman ya. Jadi perlu sekali waspadalah ketika memang ini terjadi. Teman-teman udah harus siap, sama seperti yang beberapa kali saya sampaikan. Di Januari biasanya 2 minggu yang cukup berat akan kita hadapi, dan benar kita malah koreksi sampai 89, walaupun nggak masuk sih sampai 85, 86, 87, nggak masuk sih sampai sana, tapi setidaknya kita udah antisipasi, udah wanti-wanti nih kalau market turun teman-teman ya. Kita lewatin 2 minggu yang berat, kita udah lewati, udah lalui ya. Hopefully lah ya, balik lagi ini Trump menjadi harapan ya, pelantikan Trump, semoga nanti kebijakan-kebijakan yang dia sampaikan setelah pelantikan itu benar-benar pro terhadap kripto. Jadi ya, so far setelah itu market bisa lanjutin rally setidaknya di Q1 ini teman-teman. Nah itu dulu aja ya. Jadi untuk secara daily so far dia udah break juga di next high-nya dia ya. Ini bukannya nggak mungkin ya untuk dia lanjut naik bahkan tes di 108.000 nih, bukannya tidak mungkin, tapi ya sewajarnya atau biasanya setelah ini di break ya, kita kalau menunggu retracement ya kita bisa pantau area ini, dia adanya confluence of support nih, trendline, SNR, dan juga angka psikologis tuh teman-teman. Jadi di situ adanya confluence dan mungkin akan disusul juga nih dengan EMA21 ya. Jadi itu palingan yang bisa kita perhatikan. Dan ya ini by the time saya bahas video aja 4 jamnya tadi udah retrace ya nih, koreksi di 102 ribuan, dimana ini juga ada saya tandain ini menjadi area sebelumnya menjadi resistance strong. Dia testing di situ dan ya ini sama proyeksinya kayak kemarin ya. Ketika dia visit area ini malah bablas lebih tinggi ya. Tuh dia visit area itu, koreksi, retracement before they going up. Nah ini pas nih ya, jadi dia udah koreksi ke sini, udah mantul lagi ya. Tinggal kita lihat nanti follow up-nya gimana ya, apakah dari area sini di weekend yang ini ya, kita lihat dia udah koreksi dan lanjut naik seperti ini teman-teman ya, ke 107, 108, 110 ya, bahkan new ATH. Atau dari level area ini ya dia malah lanjutin koreksi nih. Ini koreksi begini masih lanjut turun lagi teman-teman. Nah ya, jadi akan volatile, sama yang seperti saya sampaikan. Dia bisa jepret atas, bisa ngepam, kemudian dia koreksi lagi ke bawah ya. Jadi benar-benar sikat atas bawah. Dimana tadi juga udah saya sampaikan, liquidation yang gendut itu ada di bagian bawah nih. Mayoritas sekarang orang melakukan long. Kalau per 1 minggunya sama juga ya, yang melakukan short malah ini yang tebal di bagian atas malah nggak ada nih ya. Jadi mayoritas sekarang ngelong. Nah itu untuk hati-hati sebenarnya. Bukannya pasti dia koreksi, tapi untuk kita jaga-jaga aja. Kalau dimanfaatkan sama bandar untuk dia jepret atau sikat bawah. Setelah dia sudah sikat atas, sekarang udah nggak terlalu tebal bagian atas ya, bahkan tadi nggak ada yang tebal di bagian atas ya, mungkin aja dia nanti jepret bagian bawah sebelum benar-benar rebound atau recovery lagi teman-teman ya. Jadi palingan itu untuk secara time frame 1 jam 4 jam hourly juga ini retest di sini aja udah lanjut mantul lagi. Dan ya kalau momentumnya masih strong ya, dia akan visit nih di previous ATH-nya. Apakah dia akan bikin new ATH baru ya, let's see teman-teman ya. Cuman masalahnya untuk altcoin ini dia guys ya, Bitcoin dominance yang lanjut rebound ini sempet sih reject keras nih, satu red candle time frame 4 jam ya, kemudian lanjut rebound lagi ya, walaupun beberapa kali bikin tail candle aja sih di area ini teman-teman ya, di 58,4%. Dimana ini juga kalau saya bisa tandain ini juga previous high-nya dia sebelum red candle besar muncul nih. Nah tuh dia tes area itu udah reject lagi gitu ya. Jadi memang ini balik lagi ya, harapan area untuk Bitcoin dominance bisa lanjut turun. Tapi catatan kalau Bitcoinnya ini masih akan ngejar atau bahkan bikin new ATH, kita akan melihat peluang untuk Bitcoin dominance masih nanjak naik itu lebih besar teman-teman. Kecuali ya Bitcoinnya ini stuck dalam artian sideways lah. Ya di sini dia sideways tipis-tipis aja gini, sideways aja. Ya, cenderung berjalan agak flat. Nah, itu baru membuka ruang untuk Bitcoin dominance ini bisa turun dulu setidaknya nih. Tes area bawah 58%, teman-teman. Ya, palingan itu view untuk saat ini. Dan ya, target
masih sama ya. Kalau misalkan kalian mengharapkan out season terjadi, real out season terjadi di Q1 ini, ya target saya tentunya out untuk Bitcoin dominance ini berada di bawah level 55 nih. Ini batasnya. Dia harus mampu jebolin area ini. Nih. Ini terakhir dites ini pada Desember 2024. Area ini harus mampu dijebol. Nah, baru kita bisa merasakan real out season menurut saya gitu. Jadi memang harus jebolin di bawah 55%, baru kita akan merasakan real out season. Ya. Oke, ini untuk meme coinnya Trump. Gimana nih? Ya. Dia 12 jam aja udah masuk di dalam top 30. Ya, tadi kan 20 sekian, teman-teman. Ya. Ini memanfaatkan hype juga. Ya, balik lagi Trump keluarin meme coin seperti ini, ya dia juga mau cuan. Ya, semuanya itu intinya sebagai sarana untuk dia bisa profit juga. Ya. Kemudian harganya sekarang masih di sekitar 30,6 dolar, di mana ATH-nya tadi di 38,67 dolar ya. Kalau kita lihat di salah satu exchange ya, hijau warnanya. Ini kan memanfaatkan hype, teman-teman. Ya, apakah nanti dia akan tetap cukup stabil, mentengger di area atas seperti PP, Shiba, Doge? Bisa, bukannya nggak mungkin. Ya, jadi jatuhnya itu ibarat kayak Dogecoin terhadap Elon Musk. Nah, ini Trump coin terhadap Donald Trump, teman-teman. Bisa. Ya, cuman balik lagi. Ini kan momentumnya masih strong banget nih, karena mau pelantikan. Kita nggak pernah tahu apakah setelah pelantikan dia masih terus lanjut naik atau gimana, atau stuck malah lanjut koreksi. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang udah punya barang atau udah beli duluan, ya congratulations. Ya udah cuan luber. Tapi untuk teman-teman ya yang merasa ketinggalan, yang merasa wah ini takutnya malah turun dan lain sebagainya, udah jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa sekali lagi. Daripada kamu tergiur, wah ini kayaknya masih bisa nih ke 100 dolar, bisa 3x. Kalian all in, ternyata memang menjelang pelantikan dia naik, tapi nggak lama abis itu malah dibanting turun. Nah itu untuk jaga-jaga sebenarnya. Ya, jadi ini momentum FOMO pasti banyak banget yang FOMO nih, apalagi ngeliat di coin market cap kita bisa lihat juga udah mana nih, sudah di ranking 27 guys. Ya bentar lagi ngejar PP nih, yang ngejar Hyperliquid, PP, Bitget, BGB nih. Bentar lagi dikejar, mungkin targetnya masuk top 20 nih teman-teman. Ya mau deket-deketin Shiba. Ya cuman balik lagi, nggak pernah tahu apakah dia sanggup masih lanjut pump 50 dolar, 100 dolar. Ya orang gampang aja kan ngomong dengan pergerakan yang masih strong seperti ini. Mana balik lagi ya, kalau teman-teman ngerasa nggak yakin jangan beli, apalagi all in. Ya palingan itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau misalkan teman nanya secara teknikal gimana, ini aja baru lahir bro, baru lahir 12 jam. Bukan 12 hari, bukan 12 minggu, bukan 12 bulan. 12 jam guys. Baru muncul 12 jam. Ya, di sini memang udah mulai kebentuk nih. Ya, untuk tahanannya mulai kebentuk nih di sekitar 27 dolaran nih. Ya, tuh sekitar 27 dolar untuk tahanannya. Cuman kan ini masih apa ya, masih prematur banget lah bisa dibilang price actionnya. Ya, kita perlu lebih banyak lagi data dari pergerakan dari sebuah koin apa meme coin, teman-teman. Ya, sisanya ya ini pure spekulatif aja beli. Kalau beli ya pure spekulatif. Ya, apakah dia masih bisa pumping? Ya harapannya kan gitu. Ya ngejar 50 dolar. Habis 50 dolar apa? 100 dolar. Habis 100 dolar apa? 1000 dolar dan seterusnya. Teman-teman. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah terlambat, ketinggalan, nggak istilahnya apa ya, nggak mau meresikokan uang kalian di sini, ya udah jangan dipaksa beli. Tapi yang udah beli di bawah, ya udah kalian mau take profit kek, mau cicil jual kek, ya monggo. Nah, cuman di sini saya mau sampaikan jangan FOMO.
ya, jangan FOMO. Apalagi nanti teman-teman lihat, wah ini ada influencer yang bilang ini bisa kesekian, ini bisa kesekian, ini bisa kesekian, nanti kalian bisa masih cuan 100x, 200x. Ya itu hati-hati menurut saya pribadi. Ya apalagi ini memanfaatkan hype sesaat. Ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Ya jangan FOMO. Ya market masih kemungkinan volatile menjelang pelantikan Donald Trump. Ya kita bisa lihat juga ini mayoritas altcoin juga malah memble ya. Cuman Solana dan juga Trump meme coin yang PAM ya cenderung harus lebih berhati-hati. Itu aja dari saya, pesan saya. Dan untuk altcoin yang masih lemas ya harus bersabar kembali. Harapannya setelah Trump dilantik semoga dia benar-benar memberikan kebijakan yang positif lah untuk kripto di speech-nya dia. Itu aja teman-teman, hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa di next video.